Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 19. Seperti biasa bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam Q&A session ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui berbagai media kepada kami dalam 1 minggu terakhir. Tentunya pertanyaannya umumnya berhubungan dengan bandar, saham-saham yang sedang hot saat ini. Ada pertanyaan mengenai BBRI, mengenai BMTR, Lokeng Hong, dan banyak hal-hal lainnya. Jadi sudah kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan pilihan yang sebagian belum pernah dijawab atau menarik untuk dijawab saat ini, dan saya seperti biasa saya sudah memberikan timer lama 25 menit. Nanti saya akan coba jawab sebanyak mungkin pertanyaan. Kalau masih ada yang belum terjawab, mungkin kita akan buat Q&A part 3. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Pak Odianto Koloway. Pak Arga, mau tanya, apakah kita bisa mengambil entry point dari harga rata-rata pembelian asing? Misal harga closingnya sudah sedikit di bawah harga rata-rata akumulasi asing dan kita bisa masuk. Saya perhatikan biasanya jika harga closingnya sudah di bawah rata-rata pembelian, biasanya naik lagi dengan catatan modal asingnya masih di dalam. Oke, pertanyaan bagus. Kalau saya nggak salah, ini pertanyaan dari Bapak Odianto ini pernah ikut workshop foreign flow, dan pertanyaan juga ada membahas mengenai average pembelian asing, jadi kemungkinan sudah menggunakan sistem foreign flow. Dan sebenarnya saya sudah katakan di podcast sebelumnya, kalau nggak salah, entry point itu personal. Jadi seringkali entry point itu sangat tergantung dari sisi selera, gaya trading, kebiasaan memilih barang, dan lain-lain. Jadi setiap orang personal. Tapi kebetulan yang ditanya Bapak Odianto ini kebetulan mungkin karakternya agak mirip dengan saya. Jadi suka diskonan, suka barang yang sudah murah, dan Pak Odianto ini mengatakan kalau ada saham sudah diakumulasi, asingnya beli, terus harganya di bawah average pembelian asing. Misalnya kita menemukan asing beli satu saham 200 miliar, di rata-rata harga 3.000 dan sekarang harganya 2.900, apakah 2.900 itu entry point yang baik? Kalau saya bilang, kalau bagi saya, yes, itu entry point yang baik, karena saya memang lebih suka beli saham yang sedang di diskon daripada yang sedang terbang. Itu bukan the best skenario, itu bukan itu simply saya sukanya seperti itu. Seperti ada orang yang suka naik sepeda, ada yang orang suka lari. Ini masalah selera, tentunya bukan masalah baik atau buruk. Jadi saya pribadi itu salah satu strategi yang saya lakukan. Tapi tentunya dalam analisa foreign flow yang paling tepat, yang paling baik, ini yang paling absolut atau paling penting adalah yang di kata terakhir, dengan catatan modal asingnya masih di dalam. Itu yang paling penting. Itu carilah saham-saham yang sedang dikumpulin asing. Sedang asing ngumpulin. Karena misalnya saham yang rajin kumpulin asing, misalnya 2 minggu terakhir itu BBRI. Masuknya kapan aja di BBRI, ketika asing ngumpulin bisa cuan semua. Tapi karena sedang dikumpulin asing. Jadi berbagai selera bisa ini selama masih dikumpulin asing. Tapi saya setuju, itu juga strategi yang saya lakukan. Seringkali saya tunggu dulu saham dikumpulin dan tunggu di discount. Resikonya apa metode gitu? Kadang-kadang kita cari barang bagus, artinya barang yang diakumulasi asing, tapi nggak pernah di diskon, ya nggak kebagian barangnya. Cuma karena itu karakter saya, itu style saya juga nggak keberatan. Kalau saya nunggu murah nggak kebagian, ya udah saya cari barang murah lainnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaan bagus dari Pak Odianto. Oke, lanjut. Pak Arga, sepertinya dengan batas ARB 7%, sekarang bandar malah lebih untungkan. Soalnya psikologi retail sekarang saham kalau dibanting ARB sudah murah harganya, jadi berbondong-bondong beli. Bagaimana menurut Bapak? Beberapa poin saya nggak setuju. Saya nggak setuju ketika 7% retail udah murah, kita berbondong-bondong beli. Yang saya tahu saham kalau langsung dibanting, biasa retail malah nggak mau beli. Dan jangan salah,
Kalau di ARB retail berbondong-bondong beli, bandar bisa berbondong-bondong jualan kan. Oh, syukur banget nih di 7% harga nggak turun lagi, gue bisa jualan terus. Cuman faktanya saya sih nggak melihat itu yang terjadi. 7% retail malah berhenti beli. Biasanya bandarnya harus naikin dulu, baru retail mau beli, baru bandarnya bisa jualan lagi. Itu satu. Tetapi kalau apakah bandar diuntungkan dengan ARB 7% dari berbagai informasi yang saya dapat, saya nggak merasa bandar diuntungkan dengan ARB 7%. Kenapa? Misalnya kayak gini. Misalnya bandar udah beli di harga 200, terus dibanting, berarti anggaplah 180 di ARB. Di 180 dia auto reject bawah, dia nggak bisa jualan lagi. Satu hari, anggaplah dia beli kerek naik, dia anggaplah dia jualan di 200, terus dibanting 180 ARB, nggak bisa jualan lagi. Besoknya pagi-paginya biasa retail udah nggak mau beli karena takut ARB lagi. Bandarnya harus naikin dulu untuk menarik perhatian. Seringkali bandarnya harus naikin misalnya ke berapa? Ke 210 yang notabene kalau diangkat ke 210 yang kemarin nyangkut di 200 bisa jual di 210. Jadi itu merepotkan bandar. Kayak gitu. Beda banget kalau beli di 200 dibanting ke 150 ARB. Jadi ARB-nya nggak 7%. Dari 150 besoknya bandar mau memancing retail lagi buat masuk. Dikerek dari 150 cukup sampai 170 retail udah berlomba-lomba beli sahamnya. Karena mau naik nih, mau reversal atau apapun istilahnya. Padahal yang di 200, yang beli di 200 belum bisa ngapa-ngapain, masih nyangkut. Jadi bandar nggak usah khawatir yang di 200 jualan karena dia kerek 150 ke 170. Kenapa harus dikerek? Karena retail seneng saham yang ijo-ijo. Jadi harus dibuat hijau dulu. Cuma kalau hijaunya terlalu sedikit, nggak tertarik. Kalau sekarang hijaunya dikit nggak tertarik, hijaunya banyak, nanti yang kemarin kejebak malah bisa keluar. Jadi saya sih nggak setuju dengan pendapat ini bahwa bandar diuntungkan dengan ARB 7%. Retail lebih banyak diuntungkan. Oke. Pertanyaan lain dari Pak Ari Wibowo. Pak Arga, gimana caranya tahu broker mana yang banyak retailnya dan broker mana yang banyak bandarnya? Saya sampai sini dulu. Broker yang banyak retailnya gampang. Anda tanya aja teman-teman Anda semua di forum-forum saham, tanya. Mereka pakai broker mana aja. Kalau Anda survei kayak gitu, Anda tanya, teman Anda kan asumsikan retail semua kan. Kalau ada di grup saham ada 1.000 orang, kemungkinan ya at least 990-nya retail. Mungkin 10-nya utusan bandar di situ. Tapi mayoritas retail. Jadi kalau Anda tanya ke situ, Anda akan umumnya hanya akan terfokus di 9 sampai 10 broker yang banyak dipakai retail. Itulah broker yang pakai retail. Saya nggak usah sebut brand lah ya. Cuman broker yang dipakai bandar, kalau khusus bandar banyak. Di bursa kita ada 108 broker. Anda cari satu persatu namanya. Kalau Anda nggak kenal, Anda nggak tahu siapapun teman Anda yang retail, punya akun di situ atau Anda buka websitenya Anda nggak menemukan nggak menemukan cara buka akun dan lain-lain, berarti itu sekuritas yang dipakai bandar. Di bursa kita mayoritas sekuritas lebih ditujukan buat bandar. Kembali paling hanya 10, paling banyak 20 sekuritas yang buat retail. Dari 108 berarti 88-nya memang ditujukan buat bandar karena itu target market yang besar kayak gitu. Jadi mayoritas sekuritas itu dibuat bandar. Nanti Anda tinggal lihat aja list namanya, Anda googling itu. Atau saham misalnya broker yang biasa dipakai bandar salah satunya adalah Anda lihat pas harga saham terjun dalam paling banyak jualan siapa? Itu biasanya bandar. Atau kalau saham pagi-pagi auto reject pagi-pagi terbang yang ngeborong pertama supaya dia gap up auto reject atas itu siapa? Itu broker yang dipakai bandar. Dan seterusnya. Jadi banyak metode untuk mengetahui broker apa aja yang dipakai bandar. Pertanyaan selanjutnya, seperti Pak Arga sering mengatakan YP itu mayoritas investor retail. Yes, YP. Apakah tidak ada bandarnya? Ada. Pastinya ada, karena nggak ada larangan bandar masuk ke YP. Kan misalnya saya buka akun, kalau Anda pernah buka akun di YP, saya punya akun di YP, saya nggak pernah ditanya, Bapak bandar atau bukan?
Kalau saya bilang, oh saya bandar, maaf, YP nggak bukan buat bandar. Jadi di YP itu ada bandarnya juga, ada tentunya. Tapi hanya karena YP ada bandarnya, bukan berarti retail nggak di YP kan. Kayak gitu. Jadi butuh skill lain untuk mengetahui saham-saham broker-broker retail yang sedang dipakai bandar. Itu pun skill yang lama-lama Anda akan kuasai kalau Anda rajin menganalisa bandarmologi dan menganalisa broker summary. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin. Kalau ada listnya silahkan PR Anda sendiri. Oke, pertanyaan dari Pak Salazar Kaf. Masukan Pak, mungkin lebih baik jangan bilang bandar bebas dan sebagainya karena itu faktor yang tidak bisa dikontrol. Alasan utama penonton datang ke sini adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga lebih seru atau semisal jawaban bukan bandar mah bebas. Terima kasih. Kembali lagi ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya istilah bandar mah bebas itu bukan istilah baru. Setiap analisa punya metode caranya sendiri untuk mengatakan bandar mah bebas. Kenapa punya metode sendiri? Karena bandar mah bebas naikin dan nurunin harga. Contohnya, kalau di Amerika dibilang market is always right. Apapun yang terjadi, apapun kondisi ekonomi, market is always right. Yang disebut market itu bukan kita. Di Indonesia ada 1 juta investor retail, Anda boleh tanya satu persatu, nggak ada seorang pun yang pernah mutusin besok harga naik atau turun. Karena yang disebut market itu bukan kita. Yang disebut market is always right, market maker. Bandar yang memutuskan harga saham naik atau turun besok. Dow Jones plus 2, Asia minus 1, besok IHSG naik atau turun. Nah itu yang mutusin bandar. Market is always right itu sama dengan bandar mah bebas. Bandar bebas memutus hubungan antara pergerakan harga saham dan ekonomi seperti sekarang. At one point berhak juga menyambung lagi. Bandar bebas menjatuhkan harga ketika berita bagus, bebas juga menaikkan harga ketika berita bagus. Yes, itu market is always right. Bandar mah bebas. Atau technical punya metode lain. Misalnya ada support. Ya, support itu nggak absolut harga akan mantul. Support itu bisa otomatis jadi resisten kalau harganya dijebolin oleh bandar. Mantul atau jebol itu siapa yang mutusin? Bandar lagi. Jadi sebenarnya semua analisa punya cara menyebut bandar mah bebas. Kayak gitu. Terus analisa bandarmologi apa? Itu analisa yang memahami apa yang sedang dilakukan bandar sehingga kita bisa mengetahui kira-kira kepentingan bandar ke depannya apa. Seperti itu. Contohnya, misalnya ada saham terus dikumpulin bandar. Bandar udah beli 1,2 triliun di saham itu. Dalam misalnya dikumpulin asing deh biar gampang. Dikumpulin asing udah ngumpulin 1,2 triliun. Itu analisa bandarmologi. Asing beli itu analisa bandarmologi atau analisa foreign flow. Sama lah turunannya. Asing beli itu analisa foreign flow. Asing beli 1,2 triliun itu analisa foreign flow. Misalnya analisa foreign flow juga akan memberitahu kepada Anda kalau asing beli di harga 2.300. Benar, itu analisa foreign flow. Pertanyaannya, besok harga naik atau turun? Misalnya sekarang pun di 2.300 harganya. Bandar mah bebas, besok bisa dinaikin, besok bisa diturunin. Itu nggak merubah fakta. Even asing beli 1,2 triliun, harga 2.300, bukan berarti besok harga saham itu harus terbang. Bukan. Itu murni keputusan bandar, bukan keputusan kita sebagai retail. Tapi, apa gunanya kita tahu asing beli 1,3 triliun, asing beli di 2.300, kan? Kalau kita tahu itu, kita tahu terlepas dari semua bebas, investor retail bebas, komentator saham bebas, bandar bebas, semuanya pengen cari untung. Kecuali komentator saham, tentunya komentator saham tugasnya hanya menarasikan pertandingan atau ya kayak komentator bola lah, dia nggak peduli siapa yang menang siapa kalah. Cuma investor retail atau bandar sama-sama pengen untung. Dan bandar kalau udah beli 1,3 triliun di 2.300, dia tentunya pengen jual di atas 2.300. Jadi kalau besok setelah 2.300, setelah diakumulasi di harga 2.300 1,3 triliun, besok dibanting ke 2.000, ya itu peluang.
Berarti Anda bisa beli di bawah harga rata-rata pembelian bandar. Kalau besok diterbangin ya, kalau Anda ngikutin asing dia udah beli 1,3 triliun, besok diterbangin Anda udah punya barangnya. Jadi itulah bedanya analisa itu. Tapi bandar mah bebas, yes. Apapun analisanya, bandar mah bebas. Jadi itu sebabnya saya fokus saya bukan jadi dukun memprediksi masa depan. Fokus saya adalah beradaptasi dengan masa depan. Karena dalam hal apapun, banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau Anda mau pengen mengendalikan harga, jadilah bandar. Kalau Anda pengen tahu alasannya, atau pengen selalu naik turunnya ada alasannya, jadilah komentator saham. Jadi ketika Anda naik, Anda cari berita bagus. Pagi naik, Anda cari pagi berita bagus. Siang diturunin, Anda siang cari berita jelek. Itu komentator saham. Banyak channel pengen jadi komentator saham, silahkan. Cuman saya sih nggak itu fokus saya. Jadi saya nggak ngasih alasan. Karena seringkali alasan itu, karena tahu alasan itu hanya relevan buat komentator saham. Karena dia digaji untuk memberikan alasan harga naik atau harga turun. Kayak gitu. Kalau nggak digaji nggak ada gunanya. Karena toh udah naik dulu baru alasannya dicari. Ketika harga saham terbang baru setengah mati kita cari ini kenapa ya bandarnya nerbangin. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi nggak ada gunanya buat trading. Kayak gitu. Technical juga kayak gitu. Saham bullish nggak mengatakan besok naik. Kalau besok naik berarti bullish continuation. Kalau besok turun berarti reversal. Sama ujungnya semua diserahkan ke bandar yang mengatur pergerakan harga apapun analisanya. Jadi kalau Anda trading, saran saya, kalau yang saya lakukan, saya akan fokus melihat apa yang sedang dilakukan bandar. Jadi saya bisa mengikuti mereka, karena bandar bisa diikuti. Bandar akumulasi, kita bisa akumulasi. Candle nggak bisa diikuti. Candle hijau, kita nggak tahu mau ngapain. Kan? Candle naik, kita nggak tahu ngapain. Kayak gitu. Jadi itu, semoga bisa dijawab karena memang bagi yang udah lama trading terbiasa semua naik turun itu ada alasannya, walaupun Anda tahu alasan dibuat setelah naik atau setelah turun, bukan sebelum. Kayak gitu. Lo Keng Hong beli BMTR, ada hari ketika dia auto reject atas, ada hari ketika terreject bawah. Yang nentuin siapa? Bandar. Lo Keng Hongnya nggak ngapa-ngapain, yang mutusin bandar. Seperti itu. Bang, cara mengetahui kepemilikan saham emiten di web apa? Soalnya di RTI belum keluar tuh nama Lo Keng Hong di pemegang saham BMTR. Makasih web IDX, di website IDX ada keterbukaan informasi dan search 5%. Oke, lanjut. Bursa saham itu tempat adu pintar. Setuju Pak Arga. Menurut saya bursa tidak jauh beda dengan market konvensional atau tradisional. Jika dalam berdagang tidak dibekali pengetahuan dan ilmunya, ya akan tetap tidak akan dapat memaksimalkan keuntungan atau cuan, bahkan kerugian yang didapatkan. Terima kasih dan pencerahannya yang jujur, objektif. Semoga selalu dan rezeki melimpah. Setuju banget. Saya setuju banget. Yang penting kita terus belajar, mengupgrade diri, menemukan metode yang paling tepat buat Anda. Nggak harus metode bandarmologi, tapi carilah metode yang paling tepat, yang paling pas, paling membuat Anda safe dan lain-lain. Saya setuju banget. Pertanyaan Pak Daniel Wijaya, Pak Arga mau tanya, bandar menaikkan sahamnya dengan cara apa? Beli saham punya retail, beli saham punya diri sendiri, saham punya timnya bandar, dan kalau memang seperti itu, apa yang menjadi kesulitan bandar? Terima kasih, semoga dijawab. Naikin harga saham caranya gampang, ngabisin di offer. Cuman di offer itu bisa berbagai macam saham, bisa berbagai rupa saham kan yang ada di offer. Jadi saya bisa jualan di offer, bandar juga bisa. Kalau saham misalnya saham yang eksklusif punya bandar ya tinggal beli barang sendiri harga naik. Tapi kalau retail punya banyak, kalau dia mau naikin retailnya, retail pun udah ngantri jual. Jadi untuk naikin harga bandar mau nggak mau harus beli barang retail. Jadi either beli barang punya teman sendiri, anggota tim sendiri yang di akun lain, atau beli barang punya retail. Itu sebabnya biasanya kalau di saham-saham yang populer, yang retailnya banyak, biasanya harga saham baru naik,
Ketika retailnya sudah cut loss, sudah ngantri jual di offer banyak, udah pada cut loss, sudah pada ini misalnya harganya, misalnya kayak Friend gitu kan, udah di harga berapa, di harga 200 sekian, sekarang di 90-an misalnya pada ngantri jual. Bandarnya lihat, wah ini retail udah pada frustasi nih, udah stres ngantri jual di 90, lumayan nih. Kemarin saya jual minggu lalu saya jual di 150, sekarang retail udah bersedia jual ke saya di 90. Ya bandarnya ngeliat, wah ini rezeki, saya beli lagi. Kayak gitu. Karena retailnya nggak bisa dikosongin dari offer. Untuk saham kayak Friend misalnya. Nggak bisa retail dilarang pasang antrian di offer ya. Retail dilarang jualan dulu karena bandar mau menaikkan harga Friend lagi dari bawah ke atas. Enggak, jadi retailnya harus jual dulu, dioperin lagi ke bandar di harga murah, jadi bandarnya bisa beli, terus bisa naikin lagi. Itu juga karena tujuan bandar terlepas bebas, bandar kan mau cari untung. Bandar juga akan mikir-mikir, kalau dinaikin terlalu tinggi, nanti mayoritas retail yang nyangkut malah cuan. Kalau retail nyangkut malah cuan, dia yang beli akan balik lagi duitnya. Kayak gitu. Jadi naikin harga tetap caranya habisin di offer. Tapi di offer itu kalau saham-saham eksklusif punya dia sendiri ya beli barang sendiri aja, tiap hari dinaikin bebas. Untuk saham-saham yang banyak retailnya untuk ngabisin di offer seringkali ada retail di situ. Jadi bandar harus mikirin keuntungannya. Kadang-kadang dibantingin dulu, di-50-in dulu, tunggu retailnya pada cut loss dulu dan lain-lain. Jadi seperti itu. Semoga terjawab. Pak Daniel. Pak Arga, apa pendapat Bapak dengan komentar salah satu master saham yang mengklaim dan menunjukkan bukti screen cap dirinya profit sampai belasan juta di saham BBRI dengan menggunakan metode value investing tanpa mempedulikan analisa foreign flow? Apakah benar analisa fundamental lebih baik dari analisa foreign flow atau sebenarnya screen cap yang ditunjukkan sebenarnya cuma Photoshop aja? Mohon dibahas di podcast selanjutnya. Oke, saya nggak tahu, tentunya saya nggak tahu ini siapa, nggak pengen tahu juga, dan saya bukan pakar sinematografi atau apa yang tahu itu Photoshop atau bukan, screen cap-nya asli atau bukan. Tapi ya kalau dia untung belasan juta di BRI, it's okay, saya ikut bersyukur. Mudah-mudahan dia, ya berarti dia dapat rezeki kan, nggak usah lah kita anggap itu Photoshop dan lain-lain. Yang pasti biasanya orang yang share screen cap ini biasa tujuannya cuma satu, jualan rekomendasi berbayar atau jualan seminar, karena mungkin dia karena di mana-mana cara jualan adalah cara jualan produk edukasi finansial paling menguntungkan adalah menunjukkan janji-janji cepat kaya. Jadi menurut yang saya yakin dari ini, dia nunjukin itu tujuannya pertama dia nggak mau orang belajar foreign flow, jadi dia ngomong foreign flow-nya, metodenya value investing. Kedua tentunya dia dia pengen jualan metodenya, mungkin value investingnya, mungkin dia jual stock pick atau seminar value investing, sah-sah aja kayak gitu. Cuman yang mau saya jelaskan di sini yang mau saya lebih menarik buat dijawab, terlepas dari dia benar atau salah, bohong atau enggak, Photoshop atau bukan. Nah, yang mau menarik saya ini adalah karena ada pemaham. Jadi dia si master saham ini dia mungkin dia belum paham atau dia gagal paham tentang apa yang membuat dia untung dengan apa yang membuat harga saham naik. Itu nggak harus dua hal yang sama. Dibilang dia beli karena metode value investing, kita anggaplah dia benar. Dia metode value investing, dia beli saham BRI sampai untung belasan juta. Mungkin dia menganalisa value investing, terus kebetulan dia beli saham BRI dan setelahnya sekarang BRI naik. Jadi dia merasa dia untung karena value investing. Sah-sah aja itu perasaan dia, saya nggak berhak ngatur. Kayak gitu. Tapi kenapa BRI naik bukan karena value investing. Karena analisa dia nggak ada urusannya sama asing naikin harga. Yang naikin BRI adalah investor asing. Itu yang naikin. Kalau dia beli pakai value investingnya silahkan, no problem sama sekali. Kayak di sini, yang naikin BRI sekarang itu karena asing, ini indikator foreign flow-nya, asingnya terus belanja, ini yang naikin. Dia bisa pakai value investing di sini, ketika asing jualan, harga nggak akan naik.
Kayak gitu. Ups, habis waktu. Saya lanjutkan. Jadi dia bisa di sini dia bisa pakai value investing, harga nggak akan naik. Yang buat naik adalah pembelian asing. Jadi saya nggak menyalahkan dia merasa dia untung pakai value investing, silakan. Karena saya percaya aja dia memang menganalisa value investing, itu yang membuat dia beli BBRI. Tapi yang memutuskan harga naik itu asing di BBRI. Ketika asing beli, asing naik. Itu sebabnya pendekatan saya lebih peduli foreign flow-nya daripada value investing-nya. Kalau dia lebih peduli value investing, syukur-syukur aja. Karena tentunya dia berharap kalau fundamentalnya bagus, nanti juga asing naikin. Jadi dia nyarinya dari fundamentalnya. Mungkin dia nggak paham analisa foreign flow-nya. Atau saya kasih contoh analogi yang lebih sederhana deh. Misalnya pengalaman saya dulu. Dulu saya pernah beli saham. Saya pernah beli satu saham, terus saya beli. Setelah saya beli, saya menganalisa, saya lupa saya analisa pakai apa. Intinya saya beli. Udah itu saya ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, balik dari kamar mandi, terbang. Kayak gitu. Terbang. Saya bisa membuat argumen bahwa karena saya ke kamar mandi, harga sahamnya terbang. Terbukti. Saya ke kamar mandi, terus harganya terbang. Tapi bagi orang yang paham kondisi market, mekanisme market, gimana harga bisa terbang, tahu kalau nggak ada hubungannya peristiwa saya ke kamar mandi dengan terbangnya harga. Kenapa terbang? Karena bandarnya nerbangin aja. Kebetulan aja saya ke kamar mandi. Kan gitu. Bukan berarti setiap saya beli saham, saya tinggal ke kamar mandi, harga sahamnya terbang sendiri. Kan nggak ada hubungannya. Tapi bisa dihubung-hubungkan. Kayak gitu. Saya bisa percaya kan. Saya bisa nunjukkan screen cap, saya untung belasan juta. Karena saya ke kamar mandi. Dan saya bisa tunjukkan buktinya. Saya ke kamar mandi, dan setelah saya pulang ke kamar mandi, harga sahamnya terbang. Balik dari kamar mandi ke komputer, harga sahamnya terbang. Bisa dibuktikan, bisa. Tapi kalau Anda paham mekanismenya, tahu itu nggak ada hubungannya. Anda bisa ke kamar mandi, besoknya setelah pulang dari kamar mandi, harga sahamnya dibanting. Kan bisa aja. Karena nggak ada urusannya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau BRI jelas kenapa naik, karena asingnya belanja. Itu sebabnya fokus saya mengikuti belanjanya asing, bukan value investing. Karena orang yang sama bisa value investing di sini nyangkut terus. Saya pakai value investing nyangkut, keburu cut loss. Kenapa? Karena value investing di sini, dia pakai value investing di BBRI ketika asing jualan. Jadi kalau Anda mau pakai value investing, silahkan ketika asingnya belanja. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, udah habis waktu saya. Saya buat ini karena ini long weekend, saya buat yang ketiga deh. Saya akan buat part 3, saya ambil satu pertanyaan lagi. Dari Vita 84. Bang Arga, sejak ikut workshop bandarmologi, trading saya jadi jauh lebih baik, dan saya juga jadi jauh lebih tenang dalam trading karena sudah tahu bandarnya ngapain. Wah, puji Tuhan. Tapi saya masih ngerasa profitnya kurang maksimal karena faktor greed saya. Boleh minta tipsnya untuk mengendalikan faktor greed dalam trading? Thank you. Panjang ini sih kalau dijawab pertanyaan ini, agak panjang. Nanti deh saya coba bahas di podcast lain karena ini pertanyaan menarik. Saya coba cek pertanyaan selanjutnya aja. Jadi, hai Pak Arga. Jadi yang saya tangkap menurut itu Bapak nggak ada value investing gitu ya Pak. Cuma seperti Bapak bilang, Sultan Pajang Sabar, Pak Lo Keng Hong berhasil kalahin bandar dalam hal kesabaran. Misalnya tahun 2001 200, tahun 2005 5000. Jadi kenaikan harga pure karena ada kepentingan kan selama 5 tahun tersebut. Karena yang bisa naikin harganya cuma market maker ya. Pak, correct me if I'm wrong. So kita bebas pilih saham apa saja dong Pak. Modal panjang sabar gitu ya Pak. Lebih kayak spekulasi gitu. Terima kasih Pak Arga, selalu sukses. God bless you.
Menarik pertanyaannya. Gimana ya saya jawabnya? Yang kita tahu metode Pak Lok Keng Hong yang terdeteksi, kan kita cuma bahas yang terdeteksi yang beliau lakukan, nggak terdeteksi nggak bisa bahas. Kita tahu Pak Lok Keng Hong beli di BMTR langsung 9 juta lot dalam 1 hari, berarti itu bukan metode pembelian retail. Sebelumnya kita tahu Pak Lok Keng Hong milih saham PTRO, harganya turun, dan dia terus beli, seperti saya bahas di pembahasan BMTR. Jadi, cuman di sini ada apa ya? Analisa value investing yang saya pahami dari Pak Lok Keng Hong adalah cara dia memilih saham. Karena bagaimanapun untuk untung harus pilih saham dulu. Betul kan? Kalau nggak pernah beli saham ya nggak bisa untung. Jadi harus memilih saham dulu, harus memutuskan beli dulu. Itu yang dilakukan analisa value investing. Seperti itu. Tapi kita tahu kalau cuma ngandalin itu, Pak Lok Keng Hong nggak akan sukses kayak sekarang. Karena mungkin dia beli PTRO di 3.000, 2.500, misalnya turun sampai 1.000, ya nggak untung. Dia beli Bumi pertama di 1.000, turun sampai 50, ya nggak untung kalau dia cuma pakai metode itu. Milih sahamnya boleh pakai value investing, tapi value investing itu yang saya bilang, saya nggak menyalahkan value investing, tapi pastikan value investing Anda dikombinasikan dengan modal yang dibagi rata, supaya bisa metode sultan panjang sabar itu. Turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi, sampai akhirnya bandarnya kehilangan kesabaran, naik. Kayak gitu. Apakah nggak butuh analisa sama sekali? Hati-hati, jangan sampai Anda turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi, terus sahamnya delisting, bubar, kan bahaya. Jadi butuh ada analisa. Pak Lok Keng Hong sendiri beberapa sahamnya, yang kita dengar itu beberapa sahamnya delisting. Tapi kelebihan Pak Lok Keng Hong adalah si Sultan Panjang Sabar tadi, dan dia membagi uangnya di banyak saham. Jadi dia mungkin 100 miliar di sini, 200 miliar di sini, 100 miliar di sini. Kalau jadi kebetulan beli saham ini average dan terus delisting, kayak beberapa saham batu bara yang delisting 1-2 tahun terakhir ini, ya tinggal, ya udah masih ada untung di saham lain. Jadi, tapi satu lagi yang saya tambahkan supaya ini value investing, cara analisa akan membantu kita untuk tenang. Kalau kita pilihnya asal-asalan, kita nggak tenang untuk kalau harga sahamnya diturunin. Saya percaya yang membuat Pak Lok Keng Hong berani terus beli ketika harga sahamnya turun, misalnya Bumi dari 1.000 sampai 50 turun terus, yang membuat dia berani terus beli karena dia punya keyakinan dalam diri dia yang dihasilkan oleh value investing. Kalau orang Pak Lok Keng Hong cerita ke banyak orang, dia menyarankan beli saham BRI. Saya dengar banyak orang yang beli saham BRI, beli saham Bumi karena disarankan Pak Lok Keng Hong di berbagai acara-acara. Tujuannya dia baik. Tapi mungkin yang untung cuma Pak Lok Keng Hong. Yang lain beli Bumi cut loss, nyangkut. Atau sampai sekarang masih nyangkut banyak. Jadi itu sebabnya kesuksesan Anda nggak bisa point out satu titik untuk jadi kesuksesan. Contoh saya, ya banyak kan, kita lihat ada pengusaha itu misalnya, banyak kan jenis pengusaha fotokopi, dia kaya raya. Pengusaha fotokopi, dia berhasil punya rumah besar. Anda nggak bisa ngambil titik fotokopinya aja. Dan kalau Anda asumsikan, kalau saya buat fotokopi, saya akan kaya sama dia. Tentunya kalau kita kita pikir masak-masak, nggak seperti itu kan. Ada unsur kerja keras, ada unsur timing, ada unsur banyak hal yang menyebabkan seorang itu sukses. Buat fotokopi di tahun 90 mungkin bisa kaya raya. Sekarang buat fotokopi mungkin nggak akan pernah bisa kaya lagi. Begitu juga dengan Pak Lok Keng Hong. Salah satu kesuksesan dia beli saham UNTR di ratusan kan, di 500 atau berapa, jual di belasan ribu. Yes, karena dulu ada UNTR 500-an, sekarang dia nggak bisa gitu lagi. Kayak gitu. Sekarang dia nggak bisa gitu lagi, nggak ada lagi saham UNTR yang harga 500-an. Kayak gitu. Itu sebabnya banyak yang cuman ngikutin beli sahamnya aja tanpa punya knowledge, punya
skill atau punya modal yang pas, nggak cukup, nggak sanggup untung di saham-saham yang sama di tempat dia untung. Bahkan dari kasus MNC pun kelihatan Bapak Lo Keng Hong pun mungkin melihat metodenya itu udah nggak terlalu work sekarang. Lebih baik metode lebih mengarah ke bandar, itu yang saya bahas di video sebelumnya. Kayak gitu. Tapi salah satu guna analisa bagi setiap orang, itu sebabnya saya sarankan masing-masing orang memilih sahamnya sendiri adalah supaya Anda yakin. Supaya Anda feel safe. Karena kalau Anda takut, itu percuma. Turun sedikit, Anda nggak berani beli lagi, langsung cut loss. Atau langsung margin, langsung apa. Ketika orang ketakutan, dia cenderung melakukan hal-hal bodoh dalam trading dia yang nggak sesuai dengan ilmu dan teori. Dan rasa takut itu dihindari, dikurangi dengan kemampuan Anda memahami diri Anda, memahami market, memahami metode Anda, mempercayai metode Anda, dan lain-lain. Itu gunanya analisa bagi seorang investor. Itu sebabnya saya selalu menyarankan belajarlah sebanyak mungkin cara yang terbaik buat Anda. Karena yang terbaik buat Anda itu akan membuat Anda tenang, membuat Anda safe, dan itu yang bisa membantu Anda cari untung menghadapi naik turunnya harga, kebebasan bandar, naik turunnya harga, dan lain-lain. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, thank you buat rekan-rekan. Karena ini long weekend, saya akan buat part 3-nya. Q&A part 3. Tentunya kalau ada banyak pertanyaan lagi yang masuk, jadi silakan kalau rekan-rekan mau bertanya. Oh, ini juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi silakan masukkan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya yang bawah yang ini, yang nggak tahu, yang mungkin yang terlalu kompleks atau udah pernah dijawab sebelumnya. Nanti saya akan lihat lagi pertanyaannya. Tapi bagi rekan-rekan yang mau bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau Anda suka video ini, subscribe kalau Anda pengen nonton video-video kami selanjutnya. Oke, see you, happy long weekend, sampai jumpa di lain kesempatan.